Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang dan peserta lomba manasik haji, baik regu putra maupun regu putri yang kami hormati. Marilah sebelumnya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada kesempatan ini kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya panggil Bapak Ibu aja. Ini ada yang belum Ibu kan ya? Saya panggil Ibu semua aja ya. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini mulai latihan manasik ya, haji dan umroh. Kemudian untuk latihan berikutnya nanti tanggal 28 dan yang terakhir tanggal 5 Oktober. Jadi nanti gambarannya begini, untuk hari ini kita sudah jadi kompak, termasuk bacaannya bagus karena itu yang dinilai. Kemudian yang tanggal 28 itu sudah fix, tanggal 5 itu jadi. Di insya Allah tanggal 5-nya, tapi belum konfirmasi dengan asrama haji ya. Ya nanti insya Allah di asrama haji karena langsung di tempat prakteknya lomba. Sebelum kita ke ketentuan umum ini, saya akan memberikan gambaran secara umum dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa dua regu ini bukan partner ya. Jadi regu putra sama regu putri ini bukan partner, tapi regu putra, regu putri ini adalah kompetitor. Karena yang diambil juara itu hanya juara 1, juara 2, juara 3. Tidak ada juara 1, 2, 3 PA, tidak ada juara 1, 2, 3 PI, tidak ada. Maka nanti kalau juara 1 adalah grup putra dari Karangpilang, alhamdulillah. Juara 2 dari grup putri PCM Karangpilang atau sebaliknya, alhamdulillah. Kalau salah satu yang menjadi juara 1 atau menjadi juara 2, alhamdulillah. Kalau nggak dapat semuanya, masya Allah ya. Kita berusaha sebisa mungkin kita nanti bisa menjadi juara. Ya, maka dari itu tolong latihannya. Jadi nanti untuk bacaan, kemudian penyamaan persepsi, kemudian kekompakan, maka nanti langsung saya serahkan kepada ketua regunya. Jadi mulai hari ini biar langsung jadi dengan ketua regu. Jadi untuk ibu-ibu, Ibu Darti, ketua regu Karu ya. Kemudian untuk bapak-bapak, Bapak Bambang. Jadi ini ada nanti Amirul Hajj-nya itu adalah dari PCM, itu Amirul Hajj atau orang yang ditunjuk oleh PCM. Kemudian karunya Pak Bambang sama Ibu Darti. Untuk putri nomor dadanya adalah 24, untuk yang putra nomor dadanya 17. Nah kemudian yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai nilai tolong nanti ya tidak usah idealis. Kalau ada yang beda misalnya, untuk mencapai nilai buku ini saja, tidak keluar dari buku ini. Sebetulnya buku ini kan saya kritisi. Di sini mencantumkan niat, dan niat itu dilafadzkan. Dinamakan labbaik umrotan, itu katanya niat. Labbaik hajjan, itu katanya niat. Cuma yang saya kritik waktu itu yang presentasi, bukan yang nyusun bukunya. Kalangan kita ini tidak ada melafadzkan niat. Niat itu adalah kesengajaan hati untuk melakukan suatu amal perbuatan, jadi tidak dilafadzkan. Adapun ucapan labbaik Allahumma labbaik itu bukan niat, itu sudah bagian daripada manasik haji, itu bukan niat ya. Nah itu kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti untuk yang dinilai itu mulai awal ya, mulai kita masuk mikot, kemudian baca niat tadi ya, tetap baca niat karena ketentuannya baca niat. Ya, wis katakanlah itu gantinya niat ya. Niat itu dalam hati sebetulnya.
Tapi nanti tetap kita mengucapkan apa? Labbaik umrotan, labbaik hajjan. Habis itu langsung kemudian baca talbiyah. Talbiyahnya dimatengkan mulai sekarang. Nah kemudian Bapak-bapak Ibu ya, yang paling penting dalam penilaian itu kan kekompakan. Tapi dalam kekompakan ini tidak boleh dipandu. Ngerti nggih? Tidak boleh dipandu tapi kompak. Ya. Maka nanti di hari ini sudah kita kesepakatan apa kodenya. Tidak pakai dipandu tapi pakai kode. Ya. Misalnya kalau dipandu itu begini loh ya. Labbaik Allahumma labbaik, kemudian nirukan labbaik Allahumma labbaik, itu namanya dipandu. Itu enggak ada. Ya. Akan tetapi langsung misalnya panjenengan pakai kode apa Pak Bambang Hudarti, pakai kode apa? Pakai Allah Akbar aja lirih ya. Allah Akbar, labbaik umrotan, langsung bacaan talbiyah, nyambung. Ya, kemudian langsung mengambil arah pojok dari Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Di situ tadi kalau saya sudah perhitungkan dengan Pak Bambang, karena baca itu kan ketika urut dengan pojok Ka'bah. Maka kalau susunannya itu 3-3, yang belakang ini belum urut. Yang belakang belum urut, berarti belum boleh baca. Kalau belum boleh baca, berarti kan nggak kompak. Maka tadi saya sudah hitung dengan Pak Lut dan Pak Bambang, nanti barisannya ada 2 saja. Yang depan 6, yang belakang 5. Yang satunya regu itu kalau bisa, karena yang kasih komando di tengah aja. Jadi nanti Bu Darti di tengah, Pak Bambang di tengah. Jadi kalau barisan yang depan itu 6, yang tengah itu karu, ketua regu. Jadi mungkin karunya mengucapkan Allahu Akbar, langsung labbaik umrotan. Misalnya, Allahu Akbar, labbaik hajjan. Langsung gitu. Dan itu tanpa dipandu tapi kompak. Nah, itu penting ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bahwa pelaksanaan lomba ini banyak yang pre-memori. Banyak yang pre-memori. Jadi untuk tawaf itu hanya putaran ke 5, 6, 7. Putaran ke 5, 6, 7. Berarti jalan biasa. Tidak ada lari-lari. Karena lari-lari itu kan 3 putaran pertama. Kemudian yang jalan biasa 4 putaran ke yang terakhir. Berarti nanti dapatnya adalah yang jalan biasa. Tapi untuk sa'inya, untuk putri, sa'i itu jalan biasa. Untuk putra, lari-lari kecil. Tapi nanti kalau di asrama haji itu ada tiang hijau. Mulai tiang hijau itu baru lari-lari kecil. Kalau di mas'a yang sungguhnya, mas'a itu tempat sa'i, itu yang lampu hijau. Yang lampu hijau itu ya. Lah untuk itu mohon dibagi ini bukunya ya. Semuanya tolong karunya. Karu. Cukup, pas dihitung sudah. Memberinya tuh pas 11. Bayar ya? Coba ketentuan umum ya. Haji kita adalah haji tamatu. Berarti umroh dulu baru haji. Tidak usah di PPA ya. Amirul Hajj sudah. Kemudian regu adalah kelompok jamaah sebagai peserta lomba. Kemudian karu nomor 7 sudah ya. Kemudian pembagian regu dibedakan berdasarkan jenis kelamin sudah ya. 9, setiap regu terdiri dari 11. Tolong Bapak Ibu, kalau di grup kita itu kan bahkan sudah ditentukan ada cadangan ya. Maka nanti ketika tampil jangan sampai yang seperti hari ini. Betul-betul 11. Nanti kalau tidak 11 berarti kurang nilainya. Ya, kurang nilai. Jadi harus 11 ya. Jadi memang ketentuannya adalah 11. Setiap cabang mengutus atau mengirimkan 2 regu putra dan putri.
Mutawif, nggak usah ya, mutawif. Dewan juri itu dari sana ya. Kemudian peraturan, datang di lokasi 30 menit sebelum pelaksanaan lomba manasik haji dimulai. Registrasi dimulai pukul 06.30. Hanya 30 menit ya, karena jam 7 sudah dimulai lomba. Kemudian registrasi dilaksanakan oleh PCM masing-masing. Nomor 4, pembukaan lomba dimulai jam 7.00. Oh ya, masih ada seremonial nanti ya, mulai jam 7 itu. Pembukaan dan seterusnya, seremonialnya itu. Nomor 5, telah menggunakan pakaian ihram sesuai syariat. Untuk bapak-bapak yang sudah punya pakaian ihram, angkat tangan. Yang sudah. Yang belum, saya serahkan ke Karu. Karena Pak Bambang ini insya Allah propertinya lengkap. Oke. Kalau enggak, ya siapa-siapa yang punya dipinjam. Nah, barangkali gitu ya. Pak Bambang kira-kira sedia berapa, Pak? Saya sedia 3 aja. Oh, 3. Alhamdulillah SMK. SMK siap? Oh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pak Bambang siap 3, berarti syaratnya hanya melondrikan aja. Iya. Nggak, ini harus siap ini. Nggak. Iya. Jadi total 22 ditambah. Kita lokasi Oh, enggak, Putri tidak pakai baju ihram. enggak Pak. Untuk ekrom cukup dari SMK aja biar satu pakai. Oh gitu. Oke, kalau gitu nyuwun tulung Bu Tarti nggih. 12 sama cadangannya 12. Nggih. Yang ambil siapa? Duanya. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada penilaian praktek memakai baju ihram. Karena memakai baju ihram sudah dari rumah. Jadi nanti naik mobil itu bapak-bapak sudah pakai baju ihram. Jadi tidak ada penilaian ketika praktek memakai baju ihram, tidak ada penilaian. Penilaian nanti coba nanti ya. Penilaiannya nanti kita buka ya. Kemudian menggunakan sandal bagi laki-laki yang bisa terlihat jari-jari. Jadi sandal jepit aja untuk laki-laki. Nah, ya. Tidak boleh pakai selop. Kalau selop kan jarinya kan tertutup, ya. Kemudian nomor regu atau nomor dada diambil pada saat technical meeting. Sudah. Untuk laki-laki dapat nomor 17, untuk perempuan dapat nomor 24, ya. Nomor regu atau nomor dada disiapkan oleh masing-masing cabang dan dipakai saat lomba manasik. Nomor regu dibuat dari kertas dan dimasukkan ke dalam ID card ukuran 13,5 cm kali 9,5 cm. 10 melakukan registrasi untuk mengambil nomor urut undian. Jadi ada nomor dada, ada nomor urut, ya. Nanti dipanggil berdasarkan nomor urut. Penilaiannya nomor dada. Kemudian pemanggilan peserta lomba berdasarkan urutan nomor registrasi. Jadi dipanggil tidak sesuai dengan nomor dada, tapi sesuai dengan urutan registrasi. Dilarang menggunakan toa atau megapun. Jadi tidak ada yang pakai toa. Makanya tidak ada pemanduan tadi ya. Bentar Gus, interupsi ya. Nggih. Karena perlakuan kita mana yang lebih cepat lebih baik, berarti kita registrasi datang lebih awal. Lebih awal. Nggih. Iya. Iya. Yang datang dahulu. Walaupun kita nomor 17 tapi daftarin. Nomor dadanya 60 Tapi bisa datang duluan. Nggih. 5 di sini gitu. Itulah yang beruntung. Nggih. Jadi nanti kesepakatan gitu nggih. Kemudian membaca bacaan bersama-sama tanpa dipimpin. Nah, itu penting ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kompak tanpa ada panduan. Tanpa dipandu tapi kompak. Maka tadi saya katakan pakai kode.
Ya pakai kode. Kodenya cukup karunya ngomong lirih. Allahu Akbar. Langsung. Allahu Akbar langsung. Atau kata yang lain. Ya, itu hanya Pak kode saja. Tapi tidak boleh dipandu. Tidak dipandu tapi kompak. Angel no mboten. Tanpa dipandu tapi kompak. Ya, jadi kompaknya karena kode tadi. Kode tepuk atau kode ucapan Allahu Akbar. Tapi langsung otomatis keluar kalimat. Jadi begitu Allahu Akbar, labbaik umrotan, itu langsung disambung dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti doa juga sama. Begitu kita ke tempat mas'a, kita melihat Bukit Sofa, nanti langsung juga baca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah dan seterusnya. Interupsi ya, Us. Yeah. Untuk komando ya, kita diperintahkan tidak pakai komando, tapi cukup dengan isyarat bagaimana? Kita sepakat dulu. Kalau komando dengan suara itu namanya komando sama saja. Tapi dengan isyarat tidak kan? Kode aja. Yang tidak boleh itu dipandu, Pak. Nah, ya. Iya. Ini Gina, kita sepakat aja pakai Allahu Akbar ya. isyarat Akbar apa cukup tangan Apa gini aja? Ya. Iya. Ini aja kalau jaraknya peserta dengan juri jauh, Ustaz Bambang katakanlah bilang Allahu Akbar itu enggak kedengaran juri, Iya. itu sebagai kode. Tapi kalau jaraknya peserta dengan juri sangat dekat, ya harus pakai gerakan. Jelas dekat itu. Pesan pakai kode aja kan. Kode aja. Kalau suara di Bindo nanti ada penilaian, jadi dipandu pakai kode aja gitu. Kode ya. Kode aja. Ini Oke, monggo. kode dengan suara. Nah, langsung mengikuti. Ini contoh Allahu Akbar. Nah, dengan suara. Boleh kok. Boleh Pak pakai. Boleh kode. Iya. Bahkan di Pak Subai itu memberikan contoh misalnya pakai hamdalah, alhamdulillah misalnya begitu. Boleh. Jadi yang tidak boleh itu dipandu. Dipandu itu nirukan itu loh ya. Misalnya labbaik Allahumma labbaik, itu nirukan labbaik Allahumma labbaik, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang dipandu. Tapi pakai kode. Ya, pakai kode. Ini kan karena kalau mencewu, kalau Ustaz Bambang ngomong Allahu Akbar, ini juga ada bacaan Allahu Akbar loh ya. Nanti dikira. Oh, iya. Ya, selain apa? Ya, pakai kode aja. Kode aja ya. Ya, pakai kode aja. Allahu Akbar. Jangan suara. Apa subhanallah apa-apa? Ya udah kan pakai kode aja. Kode ya. Iya. Pakai kode aja, Bang. Khawatir orang kalau begitu gini, orang 10 itu senantiasa melihat karu. Konsentrasi. Selalu melihat karu. Apa yang dilakukan karu selalu dilihat. Khawatir nggak bareng. Karena kekompakan ini adalah penilaian. Ya, kekompakan adalah penilaian. Kemudian juga apa? Kefasihan. Setiap PCN ngirimkan satu apa biasanya? Konsumsi peserta dan PIC menjadi tanggung jawab PCM. Oh ya, oke, di sana enggak ya. Materi ujian, monggo dilihat ini. Umroh meliputi niat umroh dan talbiyah. Oke, tadi yang niat kan saya kritik, tapi di buku kan ada niat. Tetap nanti niatnya diucapkan, yaitu apa? Labbaik umrotan atau labbaik hajan dilafadzkan. Kenapa? Ini lomba. Lomba itu adalah mencari nilai kan gitu ya. Kemudian tawaf hanya 3 kali putaran, 5, 6, 7. Meliputi bacaan mulai dari Hajar Aswad. Jadi nanti itu adalah masuk juri 2 itu ya. Juri 1 itu di tempat pendaftaran mikot itu. Kemudian wilayah juri 2 itu sudah di Hajar Aswad. Kemudian doa antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu ya, subhanallah dan seterusnya itu. Nanti karu yang akan membimbing. Kemudian doa antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad, ini sabu jagat. Kemudian menuju makom Ibrahim. Kemudian doa minum air Zam-Zam. Nanti begini Bapak Ibu, menuju makom Ibrahim itu kan setelah putaran ke-7. Di situ nanti sholat
toiletnya di belakang makom Ibrahim itu juga pre-memori. Tidak pakai sholat. Jadi nanti rombongan 11 itu menuju belakang makom Ibrahim hanya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, pre-memori, selesai. Habis itu kemudian minum air zam-zam. Biar jam-jamnya berdiri apa duduk? Gini, kesepakatan karena kalau umroh betulan, haji betulan, duduk itu gak mungkin juga. Dan Nabi itu melakukan minum zam-zam itu berdiri. Ya, yang penting doanya fasih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Kemudian apa? Wasifaan min kulli da'in. Berdiri mawon, nggih. Berdiri saja. Wasifaan min kulli da'in gitu ya. Kemudian setelah doa minum air zam-zam menuju mas'a. Sa'inya juga hanya 3 kali putaran. Putaran kelima 6, 7. Kemudian doa ketika melihat bukit Sofa. Kemudian doa di bukit Sofa. Kemudian doa di bukit Marwah. Kemudian tahallul. Doanya tahallul. Allahumma gfir lil muhallikin wal muqassirin. Kalau tahu artinya mudah hafal ya. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah al muhallikin, orang-orang yang gundul, wal muqassirin, dan orang-orang yang memotong rambutnya. Lek dipotong itu dicukur, tidak digundul. Muqassirin itu artinya memendekkan. Lek muhallikin itu gundul. Lah kalau tahallulnya umroh sebaiknya tidak digundul, lantai itu. Untuk bagian tahallulnya haji, kan begitu ya. Kemudian kriteria ini penting ya, kriteria penilaian. Haji ini ya. Penguasaan bacaan, hafal, lancar, fasih, nilainya adalah 91 sampai 100. Berarti harus apa? Hafal, lancar, dan fasih. Wis, yang lainnya tidak perlu. Pokoknya itu saja yang kita siapkan. Jangan menyiapkan B dan C. Ya, siapkan yang A. Siapkan yang A, yaitu hafal, lancar, fasih. Nilainya 91 sampai 100. Hafal tapi kurang lancar, jangan disiapkan. Hafal sebagian dan tidak lancar, jangan disiapkan. Nilainya adalah 81 sampai 90. Yang hafal dan tidak lancar itu nilainya 75 sampai 80. Yang panjenengan siapkan hanya yang A. Ya. Hafal, lancar, fasih. Hafal, lancar, fasih. Yang panjenengan siapkan hanya A itu. B dan C hapus. B dan C ditiadakan, jangan disiapkan. Ya. Wong orang maju lomba itu kan siap menang kan gitu ya. Maju lomba siap menang. Alhamdulillah kalau regu dua-duanya ini menduduki juara 1 dan 2. Cabang yang lain nomor 3. Cabang yang lain nomor 3. Kemudian kekompakan. Kekompakan ini nomor 1, disiplin dalam barisan. Masya Allah ya. Ustadz, barisannya tetap loh ya. Jadi susunannya 6-5 berjajar. Tidak bersaf tapi berjajar. 6-5. Kenapa tadi saya katakan harus 6-5 itu? Karena kalau kita ini di posisi pojok Ka'bah, berarti 2 baris itu semuanya posisinya di urutnya pojok Ka'bah atau Hajar Aswad. Maka bisa kompak. Ya, coba kalau ada yang di belakang, kan nggak bisa kompak. Loh, yang sini belum urut, belum waktunya baca, kan gitu. Belum waktunya baca. Lah untuk kekompakan barisannya dimanjangkan ke samping. Iya, 22. Itu ya. Jadi disiplin dalam barisan, suaranya bersama-sama dan bisa didengar. Berarti apa? Meskipun putri yang biasa suaranya lirih, tolong nanti dibanterkan untuk mencari nilai, ya. Nilainya 91 sampai 100 kalau disiplin dalam barisan,
suaranya kompak bersama-sama dan bisa didengar. Lelek bisik-bisik sapa sing kate nilai lah ngoten nggih. Ndak B dan C ndak usah kita terangkan. Yang kita terangkan yang A saja, nggih. Disiplin dalam barisan, suaranya kompak bersama-sama dan bisa didengar. Berarti harus napa? Suaranya dikeraskan ya. Kemudian ketertiban. Pakaian sesuai dengan ketentuan dan rapi. B. Pakaian sesuai dengan ketentuan tetapi kurang rapi. Kemudian C. Pakaian sebagian kurang sesuai dengan ketentuan. Udah yang kita siapkan yang A ya. Pakaian sesuai ketentuan dan rapi. Ketentuannya nanti kemarin sempat ditanyakan, boleh enggak pakai aksesoris untuk yang putri, pakai kacamata hitam, pakai topi, itu boleh ya, boleh ya. Tapi untuk laki-laki udah boleh loh ya. Laki-laki kalau pakai penutup kepala tidak boleh nempel di kepala, itu orang sedang ihram. Jadi orang haji itu tidak boleh pakai songkok, tidak boleh. Payung boleh. Kenapa? Payung tidak nempel di kepala. Kalau payung boleh ya. Tapi mana mungkin saat waktu haji itu kayak payung dewe, ngopeni lenganmu dewe angel kan gitu ya. Dadak payung-payungan barang. Terus orang India itu gini kalau jalan. Gini, Masya Allah ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk juknis. Nah untuk ini Pak Bambang lanjutannya monggo Pak. Untuk ini bagian karu, bagian ketua regu ya. Yang bagian apa namanya juknisnya, tolong Mas Habib yang gambar-gambar.